Luar biasa kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan begitu melimpah yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Hari ini kita patut menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya, oleh karena kehebatannya yang Tuhan boleh limpahkan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga hari ini kita boleh bersama-sama berbakti, memuji dan mengagungkan nama Tuhan, sebab Dialah yang mempunyai setiap kehidupan kita, sebab Dialah yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya. Saya yakin dan percaya ketika hari ini kita bersama-sama bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bisa bersorak-sorai, dan saya sangat yakin dan percaya rekan-rekan juga mengalami sukacita yang melimpah, yang berasal daripada Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah maraknya wabah virus corona yang sampai saat ini masih melanda belahan dunia, dan itu juga terjadi bagi bangsa kita tercinta ini, bangsa Indonesia. Tetapi satu hal yang kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan bangsa kita. Tuhan senantiasa memperhatikan bangsa kita. Dan Tuhan senantiasa mencintai bangsa kita. Dan saya sangat yakin dan percaya bangsa kita akan memiliki, akan mendapatkan, akan mengalami kasih karunia yang besar yang Tuhan nyatakan di bangsa kita tercinta ini. Oleh sebab itu, di mana anak-anak Tuhan bersekutu terus memuji, memuliakan nama Tuhan, di situ hadirat Allah dinyatakan, di situ kuasa Tuhan dinyatakan, di situ kehebatan Tuhan dinyatakan, di situ pertolongan Tuhan dinyatakan, di situ naungan Tuhan dinyatakan, dan di situ berkat-berkat Tuhan dilimpahkan. Kalau kita melihat baik melalui media sosial, media massa, banyak rekan-rekan kami mengalami dampak yang begitu luar biasa oleh karena kedahsyatan wabah virus corona ini. Yang sedang bekerja tiba-tiba mendapat PHK. Yang tiba-tiba masih asik, masih bekerja di perusahaan, tiba-tiba mendapat surat diberhentikan. Begitu memprihatinkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan banyak rekan-rekan kita yang saat ini sedang merintih, yang saat ini mengalami kesakitan, kelaparan. Tetapi kita bersyukur pada saat ini kita masih ada sebagaimana kita ada, semua oleh kasih Tuhan. Amin. Amen. Semua oleh kemuliaan Tuhan, semua oleh kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Walaupun hanya ada nasi putih toh, walaupun hanya ada sayur daun singkong atau sayur ikan asin, tetapi kita masih mengucap syukur karena kita masih mendapatkan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, saudaraku, hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel, kitab 1 Samuel pasal 16. Kita santai saja ya, biar rekan-rekan yang ada di rumah yang menyaksikan bisa ambil Alkitabnya dan bisa membuka Alkitabnya. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7. Saya minta saudara Demas untuk membacakan kebenaran firman Tuhan ini. 1 Samuel pasal 16 ayat 7.
pasal 16 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Puji nama Tuhan, begitu indah, begitu mulia, dan begitu luar biasa kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang telah kita lihat bersama-sama di kesempatan hari yang berbahagia ini. Hari ini saya memberikan satu tema untuk kita pelajari bersama-sama. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita telah belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-8. Di situ berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Nah, hari ini kita bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Apa arti kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita, di dalam penilaian kita, di dalam pandangan kita, di dalam penglihatan kita? Firman Tuhan tegas pada saat hari yang berbahagia ini. Bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Banyak kita cenderung lebih cepat menilai sesuatu, memutuskan sesuatu. Banyak manusia menilai bahwa sesuatu yang tidak baik menurut Allah, tetapi baik menurut kita. Dan banyak di antara kita, umat manusia, yang salah melihat baik di mata Allah, tetapi tidak baik di pandangan kita. Itu yang sangat-sangat berbahaya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu yang sangat-sangat memilukan, itu yang sangat-sangat memprihatinkan. Cara pandangan kita, cara penilaian kita, cara melihat kita, sehingga cenderung kita salah menentukan, salah memilih, dan salah menetapkan. Dan itu yang terjadi berulang-ulang kali, yang dialami oleh umat manusia di muka bumi ini. Mulai dari kisah Adam dan Hawa, sampai kepada kitab perjanjian baru, saudara. Manusia lebih condong mengikuti apa yang baik menurut penilaiannya, dan lebih condong menolak apa yang baik menurut pandangan Allah. Tetapi hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama, saudaraku yang dikasih Tuhan, melihat apa yang baik menurut pandangan kita dan apa yang baik menurut pandangan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Berikan kemuliaan dong. Haleluya. Tuhan itu hebat. Ayat yang telah kita baca bersama-sama, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Nah, kalau kita lihat mulai gali dari
Ayat yang pertama, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema di situ, Daud diurapi menjadi raja. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang dikisahkan oleh perikop ini, saudara. Apa yang dikisahkan, apa isi dari perikop ini, saudara? Isinya tentang penilaian Tuhan, pemilihan Tuhan, penetapan Tuhan, penunjukan Tuhan atas raja yang akan menggantikan Saul. Nah, di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan datang kepada Samuel untuk datang kepada Isai, saudaraku, dan melihat mana ada pribadi yang begitu luar biasa dalam pandangan Allah yang bernama Isai. Di situ dia menemukan satu sosok yang sangat luar biasa, yang sangat dikagumi, yang sangat disukai, yaitu Daud ini, saudara. Yang menjadi pertanyaan, yang menjadi bahan pembelajaran kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini, Daud ini merupakan pribadi yang masih muda. Daud ini merupakan pribadi, mungkin dalam kasat pandangan kita, adalah orang yang belum mempunyai pengalaman apa-apa. Belum mempunyai kemampuan untuk memimpin sebuah negara, saudara, sebuah bangsa. Tetapi ketika Allah memilih, ketika Allah menunjukkan, ketika Allah menetapkan, yaitu Daud, maka Tuhan sendiri yang berdaulat, maka Tuhan sendiri yang turun tangan, maka Tuhan sendiri yang bertindak, maka Tuhan sendiri yang akan menolong, maka Tuhan sendiri yang akan memimpin Daud. Nah, kalau melihat dari perikop ini, saudaraku, ternyata Daud ini bukanlah satu-satunya anak Isai. Tetapi Daud ini merupakan anak yang paling bontot, anak yang paling bungsu, anak yang masih muda, yang pekerjaannya hanya seorang pengembala kambing domba, menjaga kambing domba orang tuanya. Pengalamannya hanya sampai di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika dia melihat serigala, harimau atau binatang-binatang buas yang mau menerkam, yang mau mencabik-cabik kawanan dombanya, Daud mempunyai tanggung jawab di situ untuk menjaga kawanan kambing domba. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata di dalam firman Tuhan ini, ketika manusia melihat perawakan, melihat postur tubuh, tetapi Allah tidak melihat di situ. Allah melihat hati. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, rekan-rekanku yang diberkati oleh Tuhan, camkan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini, renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Tuhan melihat jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Apakah hari ini kau tulus melayani Dia, memuji Dia, menyembah Dia, beribadah dan datang kepada Dia? Apakah engkau tulus untuk duduk diam, berdoa, bersujud, menyembah Dia, ataukah tidak? Rekan-rekanku yang Tuhan Yesus kasihi, pembelajaran yang begitu luar biasa, pembelajaran yang begitu istimewa bagi kita di kesempatan hari yang berbahagia ini. Mungkin kalau dalam kasat pandangan kita manusia, Daud ini tidak melebihi dari saudara-saudaranya.
Daud ini lebih banyak kekurangan dari saudara-saudaranya. Mungkin saudara-saudaranya lebih dan lebih mempunyai pengalaman, mempunyai pengetahuan di dalam memimpin satu bangsa yang besar. Memimpin satu negara yang besar. Mengapa tidak? Saudara-saudaranya telah dipakai oleh Saul untuk menjadi prajurit-prajurit hebat yang sudah tahu, yang sudah bisa terjun di medan-medan pertempuran ketimbang dengan Daud ini, saudara. Mungkin sudah sedikit banyak saudara-saudara Daud ini sudah mempunyai pengalaman yang begitu luar biasa. Tetapi lihat baik-baik, saudara. Dalam penilaian, dalam pandangan Allah ternyata jauh berbeda dengan penilaian kita manusia. Ya. Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawaknya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Tetapi Tuhan melihat hati. Lanjut Bang Demas ayat yang ke-12. Ayat ke-12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan matanya. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ya, terima kasih. Ketika Allah memerintahkan Samuel untuk memilih, untuk menilai anak-anak Isai ini, Samuel melakukan tugasnya dengan baik. Samuel memanggil satu-satu anak Isai untuk lewat di depannya. Secara pandangan Samuel, satu demi satu saudara Daud ini merupakan saudara yang luar biasa, mempunyai fisik yang luar biasa, mempunyai paras yang luar biasa, mempunyai perawakan yang luar biasa, mempunyai penampilan yang luar biasa. Secara pandangan manusia, Samuel mungkin kalau tanpa tuntunan daripada Allah, Samuel telah terlebih dahulu memilih saudara-saudara Daud ini. Tetapi sekali lagi Daud berpesan kepada Samuel, bukan itu yang aku pilih. Masih ada lagi. Ayat yang ke-12 tadi dikatakan di situ, kemudian disuruhlah menjemput dia. Di tengah-tengah Daud sedang mengembalakan kambing domba di padang rumput, saudaraku. Di saat itu Samuel memerintahkan kepada Isai untuk menjemput anak itu, saudara. Untuk menjemput dan membawa dia pulang. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat, amin. Dahsyat, luar biasa. Inilah yang luar biasa, yang Samuel melakukan tugasnya dengan baik. Samuel mengikuti perintah-perintah yang Allah firmankan.